Nah, sasarannya yaitu rumput mendongan atau rumput pentilan ya. Nah, seperti ini teman-teman rumputnya tuh. Dan ada juga rumput yang lain. Nah, seperti ini rumputnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Henry Tani. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah tentunya ketika teman-teman mengaktifkan notifikasinya, maka teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama ketika saya mengupdate video terbaru. Nah teman-teman, sekarang saya posisinya berada di lahan 7. Nah ini ya, nah ini lahan saya kawan-kawan ya, lahan 7. Nah ini lahannya. Nah ini luas lahan yaitu 2 hektar ya teman-teman. Nah jadi kali ini saya akan melakukan penyemprotan atau pengendalian gulma yang ada di sawah saya di lahan 7. Nah ini saya sendiri yang nyemprot ya teman-teman. Jadi saya membuat konten sendiri, saya nyemprot sendiri ya. Nah mudah-mudahan nanti selesai, karena setelah ini kita mau lanjut lagi ke lahan 1. Kita mau nyemprot di lahan sana ya teman-teman. Nah rumputnya seperti ini teman-teman. Nah ini rumputnya nih di belakang saya ya. Tuh rumput pentilan ya teman-teman. Ada rumput beseludelan, ada juga rumput-rumput yang lainnya ya teman-teman. Sampai saya nggak tahu namanya ya, karena bermacam-macam rumputnya ya. Nah jadi ini nanti akan saya semprot terlebih dahulu biar nanti mati semua ya rumputnya, agar nanti lebih maksimal lagi ketika tanam padi di lahan 7 ini ya teman-teman. Nah kemarin sih rencana saya mau tanam padi di lahan 7 ini manual ya teman-teman. Cuman karena kondisi di daerah saya ini banjir terus, sehingga persemaiannya tidak maksimal. Jadi saya ngurit lagi ya, saya nyemai lagi teman-teman, yaitu saya semai menggunakan mesin ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan nanti di lahan 7 ini, lahan 8, lahan 1, semuanya itu nanti saya mau tanam menggunakan mesin ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Nah apa herbisida yang saya pakai untuk mengendalikan rumput seperti ini kan kawan? Nah ini herbisida. Nah ini ya teman-teman, untuk herbisida yang mau saya aplikasikan untuk penyemprotan di lahan 7 ini. Nah rumputnya seperti ini kan kawan. Dan ada juga rumput pentilan ya. Nah di sana itu ada 1 kotak, mungkin kurang lebih ya seperempat swolon ya. Nah di ujung sana itu yaitu rumput pentilan. Nah cuman rumput pentilannya itu sudah tumbuh lagi, artinya anakan ya teman-teman, tumbuh baru. Nah ini juga rumput-rumput baru kan kawan, karena sebelumnya sudah saya semprot teman-teman. Nah jadi ini saya semprot lagi biar lebih maksimal. Nah adapun untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan pembeku ya. Tujuannya agar apa? Agar lebih maksimal lagi matinya ya. Yang jelas matinya rumput ini nanti akan sangat tergantung dengan cuaca ya teman-teman. Kalau misalnya sekarang ini kan terang nih ya. Nah sekarang cuaca ini sangat susah diprediksi kan kawan. Jadi kan sekarang terang nih, biasanya sore atau malam hujan. Nah seperti itu. Jadi nanti itu akan membuat tidak maksimal ya. Sebenarnya 6 jam sih, 6 jam setelah aplikasi tidak turun hujan itu sudah cukup bagus. Cuman bagus lagi sampai besok pagi, kurang lebih ya 3 hari setelah aplikasi tidak turun hujan. Nah seperti itu. Nah nanti setelah 3 hari setelah penyemprotan itu turun hujan, artinya nanti sawahnya ini digenangi oleh air, agar nanti matinya lebih maksimal lagi. Dia akan busuk ya teman-teman, sampai akar-akarnya, bahkan sampai bijinya ya teman-teman. Karena saya penyemprotannya menggunakan pembeku juga ini ya. Nah adapun herbisidanya ini kan kawan, ini ada 2 jenis ya. Ini sama nih sama ini. Nah ini sama ya. Ini udah saya buka, yang ini masih baru tuh, masih segelan kan kawan. Nah jadi saya menggunakan pembakar ya. Ini pembakar dengan SL276. Nah ini SL150 kan kawan. Nah ini karena apa? Saya ambil wadahnya aja ya. Saya ambil drigennya aja, karena tadi saya ambil yang curah ya. Drigen 20 liter saya taruh di sini. Nah seperti itu. Jadi ini herbisida dengan SL276 ya.
ataupun untuk jenisnya ini paraquat ya kawan-kawan, atau biasa disebut dengan obat biru ya, atau ada juga yang bilang pembakar. Nah seperti itu, atau ada juga yang bilang, petani bilang itu obat kontak ya teman-teman. Jadi setelah aplikasi 3 jam itu sudah kelihatan gosong atau kuning. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini takarannya saya menggunakan gelas ya kurang lebih 300 ml kan kawan ya, kurang lebih ya 300 ml atau kurang lebihnya ya, bisa lebih bisa kurang. Nah ini gelas cangkir kecil kan kawan. Ini untuk pembakarnya saya aplikasikan untuk 1 tangki 16 liter. Nah seperti itu. Nah adapun untuk pembekunya nih ya, Biofuron kan kawan. Nah ini merek dagangnya Biofuron. Nah teman-teman nanti mengenai merek dagang silahkan cari yang lain ya, nggak harus Biofuron ya, pakai ini juga nggak apa-apa biar sama dengan saya, cuman nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman nanti cari aja bahan aktif yaitu metil metsulfuron 20%. Nah bagus lagi teman-teman cari aja yang lebih besar, misalnya metil metsulfuron 25% atau 30%. Nah seperti itu. Nah ini merupakan herbisida sistemik berbentuk butiran berwarna putih kecoklat-coklatan yang dapat disubstansikan dalam air untuk mengendalikan gulma pada lahan tanpa tanaman dan budidaya tanaman padi sawah. Nah ini sebenarnya bisa juga diaplikasikan ketika ada tanaman padinya. Cuman saran saya jangan ya kan kawan. Karena apa? Karena ini termasuk herbisida yang cukup keras teman-teman. Karena kalau kita aplikasikan pada sawah yang sudah ada tanaman padinya, itu nanti padinya bisa kantra, artinya berhenti untuk pertumbuhannya. Cuman kalau kita menggunakan dosis kecil itu aman ya teman-teman. Cuman ya saran saya lebih baik cari herbisida yang aman-aman untuk tanaman padi. Sebenarnya ya aman, cuman kita menggunakan dosis yang kecil. Cuman takutnya kalau kita menggunakan dosis rendah, rumputnya matinya tidak maksimal. Nah seperti itu. Jadi yang paling bagus kita aplikasikan penyemprotan sebelum tanam seperti ini. Nah ya, jadi kita aplikasikan penyemprotan terlebih dahulu, nanti baru kita bajak lagi ya teman-teman, biar hasilnya lebih maksimal. Nah adapun untuk takarannya saya menggunakan 1 tutupan kawan. Nah nih. Kurang lebih segini lah kawan ya. Intinya 1 tutup dalam 1 tangki 16 liter. Nah seperti ini. Nah bentuknya seperti ini kawan, granul dia ya. Nah seperti ini. Nah adapun untuk cara aplikasi atau pencampuran kawan-kawan, jadi apapun herbisidanya, insektisida, fungisida dan yang lainnya, yang jelas apapun pestisidanya, ketika teman-teman melakukan pencampuran usahakan di ember yang ada airnya. Lalu kita kita tuangkan terlebih dahulu herbisida yang granul atau yang bubuk ya ke air. Nah seperti ini. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar dia tercampur dengan air ya teman-teman. Kenapa kok yang granul terlebih dahulu atau yang bubuk terlebih dahulu? Ya agar pencampuran herbisida atau insektisida atau fungisida atau yang lainnya atau pestisida intinya itu lebih maksimal ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita campur yang ini dulu, misalnya ini dulu kita tuangkan di air, lalu yang granul yang terakhir, biasanya dia pencampurannya tidak maksimal, artinya dia akan menggumpal. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ketika sudah seperti ini dan dikira cukup, lalu kita tuangkan herbisida yang cair. Nah seperti ini, 1 gelas kan kawan. Tuh ya. Nah kita aduk lagi, dan setelah itu kita aplikasikan penyemprotan di lahan ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat sahabat tani semua dimanapun berada. Jadi baiknya ketika teman-teman ingin mengendalikan gulma, lakukan sebelum olah lahan, agar nanti ketika sudah tanam padi itu gulmanya sudah berkurang atau dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Nah seperti itu. Karena kalau misalnya sudah tumbuh padi, ketika ada tanaman padinya terus ada gulmanya, itu sangat merepotkan ya sahabat tani. Meskipun ada herbisida yang cukup bagus untuk mengendalikan gulma yang
per tanaman padi. Cuman itu ya tambah biaya lagi ya kawan-kawan, tentunya lebih mahal. Dan itu pun matinya ada kadang-kadang ada yang maksimal, ada yang tidak. Jadi lebih maksimal lagi kita kendalikan gulma sebelum olah lahan atau sebelum tanam. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.